Apa kabar rek? Tahes kabeh ya. Yes. Iki kan kali 17 Agustus sih, pasti bakal rame. Rame di jalan, rame di masyarakat merayakan kemerdekaan Indonesia. Tak luput juga ada Son Horeg. Nah, menarik ketemu ngomong Son Horeg ketemu Ready. Ya ora kabarmu. Tahes. Awakmu saiki krungu-krungu dari juragan Horeg kayak. Horeg plus. Horeg plus ya. Soalnya kan tak delok geliatmu kan bikin horeg di mana-mana. Ya kan? Bikin horeg ndek ngene Kampung Cempluk, bikin horeg ndek ngene jaringan Kampung Nusantara, bikin horeg di mana-mana. Nah, tapi ono sinyalemen ini yang kira-kira belakangan ini berakhir, bahkan sampai saat ini kepolisian Malang terutama ya Kota Malang dan Batu ya, itu memberikan pelarangan terhadap perayaan yang menggunakan Son Horeg. Nah, opo sing mbok tangkap di sini? Ya kalau menurutku sudah selayaknya lah ya. Maksudnya artinya kan itu bagian dari penyeimbang gitu kan terkait fenomena Son Horeg ini. Saya melihatnya kan Son Horeg ini kalau dari aspek sosiologis misalkan dan ekologisnya itu justru apa namanya paradoks. Ya paradoks ya. Iya paradoks. Karena kita ada kalau ini tidak populer gitu dan tidak dinikmati tidak tumbuh gitu kan. Masyarakat pun kan tidak cuek-cuek aja kan dengan adanya fenomena ini. Tapi ternyata ini direspon ya, dengan kan? Masif gitu ya, kan? Direspon dengan masif. Horeg dilarang misalnya gitu kan. Ini tambah cari celah karena kita punya budaya gunggungan. Oke. Jadi semakin dipenging semakin mencari pola atau inovasi yang lain gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya kan gini ya, kalau dilihat misalnya munculnya Son Horeg dan macam-macam, aku lebih melihatnya menjadi sebenarnya ini kreativitas kolektif masyarakat ya untuk merayakan sesuatu, bahwa akhirnya menggunakan tools misalnya dengan sound yang teknologi yang begitu karena ya influence kan sebenarnya pengaruhnya. Nah, konteksnya kenapa harus disikapi dengan pendekatan keamanan misalnya? Kenapa enggak dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya regulatif misalnya? Kreativitas kolektif jadi enggak diredam begitu saja misalnya gitu. Ya ini kan menarik sebetulnya. Kita itu selalu mendengung-dengungkan kata kreativitas. Betul. Selalu mendengung-dengungkan kata inovasi. Ya. Nah, pemahaman kreativitas pada masyarakat yang tentunya kapasitasnya dalam tanda kutip masih bersifat euforia atau mungkin ini hanya sebagai pendekatan ekonomis gitu. Ya. Nah, ini juga perlu hati-hati. Nah, kenapa kemudian aparat membuat semacam pendekatan ini ya? Keamanan ya, larangan langsung misalnya. Karena yang jelas mereka pasti punya alasan. Okay. Punya alasan dalam artian ini ada dampak yang dapat mengganggu stabilitas misalkan. Ya, oke. Dan itu kan tidak bisa dipublish sedemikian rupa gitu. Perlu ada kajian-kajian dan riset, dan ini pentingnya kita duduk bersama gitu kan untuk membuat semacam konsensus. Karena fenomenalnya wis ono gitu. Ya, konsensus. Dan duduk bersama pemangku kebijakan, perguruan tinggi gitu kan. Juga pihak keamanan dan juga teman-teman di wilayah medis jangan lupa. Artinya yang di wilayah kesehatan karena ini sangat berdampak juga berdampak dan ini perlu, dan termasuk teman-teman di wilayah kebudayaan dan sosiologi gitu kan. Nah, ini yang tentunya menjadi catatan gitu kan buat kita bahwa kita sudah masuk kepada fase di mana ini pengaruh teknologi informasi. Yang tentunya sudah tidak ada sekat, baik itu di wilayah rural ataupun di wilayah urban gitu. Dan justru kita melihatnya yang di wilayah rural karena mungkin pada dulunya masih belum masif gitu masif belum banyak
banyak sebuah pertunjukan yang tentunya bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas gitu. Mungkin pertunjukan kayak wayang ini kan tidak semuanya iso menikmati itu. Wayang gitu. Misalkan kayak gitu pada saat itu. Cuman ada kelompok-kelompok tertentu aja gitu. Nah, kalau ini kan bisa menjadi bisa menjadi pola atau ikatan sosial yang mereka bangun. Artinya sebenarnya keberadaan sound horeg ya di luar persoalan bahwa ini baik atau buruk. Tapi ini justru menjadi pengikat yang lebih cair di dalam konteks bagaimana masyarakat misalnya menangkap euforia selebrasinya itu selebrasi euforia sosial ini gitu. Nah, tapi kan itu berangkatnya dari banyak faktor. Dari banyak faktor. Kenapa masyarakat kita semacam itu gitu? Saya melihatnya kita itu kan punya budaya yang namanya budaya permisif gitu. Saya pernah mengalami gitu dan tahu bahwa ada sebuah rumah gitu kan yang mereka tidak pakai sound besar, cuman hanya speaker gitu aja. Tapi muternya kencang. Ketika kita tanya gitu kan, kenapa kok kencang. Dan warganya tidak ada yang protes. Ternyata ini bagian dari berbagi itu tadi. Sharing sound ini ya. Mungkin medianya sound, medianya pakai musik gitu, pakai speaker gitu. Tapi effortnya itu berbagi. Artinya berbagi bahwasanya agar ini muncul semacam kebahagiaan tertentu yang ada di ruang lingkup ruang itu gitu. Nah, bahasa Jawa biyen jadi sinoman iya. Siji duwe gawe ya sekitare melo kan gitu ya. Itu kan yang muter speaker yang di rumah itu gitu kan. Awalnya saya melihatnya begitu ya. Ini kan sebelum muncul fenomena ini gitu itu. Ya karena budaya permisif itu tadi. Jadi tanggoku mungkin seneng gitu kan. Tadi ketularan seneng bisa, jadi medianya pakai itu gitu. Perlu diketahui masyarakat kita itu DNA-nya DNA pesta. Apa yang tidak dipestakan dari lahir sampai mati loh ini. Kita pesta gitu cuman kan. Treatment pestanya kan berbeda. Treatment pestanya artinya masih menyesuaikan dengan konteks ruang kearifan lokal ini gitu. Nah, kalau sekarang modifikasinya saya bilang ini sudah mulai mutakhir ini masyarakat kita gitu. Negara Amerika yang identik liberal, ini super liberal ini jadi ekspresi ini menjadi super liberal ya. Iya, super liberal gitu kan. Ini kan loh, ono apa gitu dan ini menarik bagi saya tidak akan mengupas iki pro dan kontra tapi kan? Paling tidak ayo kita refleksi bersama gitu. Maksudnya refleksi diambil ketika misalkan ini ada sisi positifnya kita notice, ada sisi negatifnya kita notice. Dan kemudian kita kaji. Nah, untuk membangun sebuah regulasi atau SOP lah. Nah, ini kan perlu duduk bersama gitu. Perlu duduk bersama. Ada di satu sisi ketika saya baca komen-komen baik di media sosial ataupun di di kolom berita atau segala macamnya komen-komennya itu yang pro ya, katakanlah yang pro. Ini selalu menitik tekankan pada penguatan ekonomi. Artinya bahwa fenomena sound ini muncul, ada putaran ekonomi yang cukup signifikan dan berdampak bagi mereka. Nah, mereka ini siapa? Berarti kan ada sebuah ekosistem ini. Provider soundnya gitu kan, dan juga panitiane misalkan. Orang parkirnya sampai 20.000 atau 30.000 gitu, parkir tok gitu. Dan ini kan menjadi alasan tersendiri, itu bisa mlebu kas RT atau kas deso atau macam-macam lah itu. Nah, reason yang sifatnya itu lebih kepada persoalan ekonomi. Nah, kita tidak bisa menyalahkan juga, artinya bahwa itu daya kreativitas yang dibarengkan dengan momentum sekarang. Startnya kan mesti Agustus, ini bisa sampai November gitu. Lanjut ini ya. Lanjut. Karena jadi pesta kemerdekaan gak hanya Agustus toh, gitu kan. Gak hanya Agustus gitu kan. Bila perlu setiap hari pesta gitu ya. Mungkin konsep mereka begitu. Nah, ini kan menarik gitu kan, pemahaman kemerdekaan itu gitu. Merdeka yang hakiki menurut mereka. Gitu. Nah, tapi di satu sisi ini kan ada yang kontra. Misalkan
ono arek cilik, bayi apa segala macamnya, dan kemudian iya lek bayine sehat atau apa dan tidak apa iya lek merong duwe kelainan jantung. Ataupun anak kecil-kecil yang mereka mengkonsumsi frekuensi di atas 100 dB gitu kan. Dan kan pasti dekat nih. Karena ini kan ibaratnya format apa kemasannya kayak diskotik ya, diskotik yang ada di yang halaman, harusnya ada di klub gitu, yang ada di klub, dan memang treatmentnya khusus gitu okay. dengan akustik yang daya redam segala macamnya sehingga tidak, dan orang masuk ke sana jelas ada konsekuensinya. Nah, paham ini itu paham itu. konsekuensinya. Tapi kalau ini kan enggak. Itu yang saya bilang super liberal nih gitu kan, fenomena super liberal gitu kan. Nah, yang di satu sisi pada aspek medis itu tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa tim dokter gitu kan yang ada di Brawijaya gitu. Ini bisa jadi indikasinya bisa tinnitus. Jadi apa namanya? Gendang telinga misalnya. Iya, tidak mendengar secara permanen gitu, bisa gitu, terjadi seperti itu. Bisa kalau karena over itu ya. Over tadi. Over itu. Dan berpengaruh terhadap psikis juga. Jadi muncul temperamen. Karena tadi kita diskusi gitu kan. Penyajian komposisi musik yang ada di Sonorek itu juga secara psikis ini menarik, berbeda dengan dentuman atau komposisi-komposisi yang ada di diskotik. Karena memang ini efek low-nya diperbesar dan ada apa dinamika komposisi yang memang membuat naik turun jantung misalnya, gitu. Naik turun jantung dan naik turun kelancaran darah segala macam. Jantungnya enggak stabil kan, darah kan juga enggak stabil. Tapi itu semua terbungkus di dalam konteks kegembiraan akhirnya. Iya, terbungkus dalam konteks kegembiraan yang kemudian ini lupa sesaat. Nah, ini yang perlu kita notice gitu kan, yang perlu ya apa caranya. Nah, saya melihatnya perlu ada kurasi. Kurasi. Ya kurasi ini diantaranya dari efek keamanan, dari efek medis, dari efek sosiologi tadi, dari efek psikologi gitu. Dan dari efek ekonomi gitu. Dan mesti ada regulasinya gitu. Karena kalau dan efek kebudayaan juga gitu. Sekarang ini kan menariknya semuanya kemasan dari peristiwa Sonorek ini itu brandnya itu dengan karnaval budaya. Nah, ini akan menjadi interpretasi tersendiri. Bahwasannya loh peristiwa-peristiwa budaya yang ada di masyarakat kita ini kok wis ngene gitu kan. Tereduksi. Jadi yang awalnya dimunculkan ruang-ruang bentuk ekspresi yang sesuai dengan kearifan lokal gitu kan, dan ini termodifikasi karena ada faktor teknologi yang mengintervensi permainan lighting dan hingar-bingar ya, maksudnya gemerlap gitu kan. Dan kenapa istilahnya artinya kebudayaan, kalau kita sepakati bahwa itu adalah seni dan budaya terutama mungkin di desa, di kampung dan macam-macam. Ini bisa kebobolan semacam itu misalnya. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi karena memang begini. Ini perlu refleksi juga terutama pada teman-teman atau pelaku seni tradisi ya, dalam tanda kutip, bahwa budaya itu bukan hanya kesenian gitu kan, tapi yang ditangkap kan produk itu. Ini harus mampu untuk mengakomodir itu. Karena memang dunia anak-anak sekarang ini sangat-sangat berbeda di Gen Z ini. Mereka lebih tersugesti dengan alat yang namanya mobile phone misalkan. Mereka punya dunia tersendiri dan itu mereka dapat menghasilkan loh. Dapat menghasilkan secara monetizing apa sih, dan sampai muncul YouTuber apa segala macamnya semacam itu. Artinya mereka punya kemampuan untuk mandiri. Untuk mandiri dari konteks kreativitas kolektif yang ada di masyarakat itu. Nah, tentunya teman-teman misalkan seni tradisi ini harus mampu untuk membuat pemutahiran apa namanya langkah gitu kan, menyiasati ini gitu atau menyeimbangkan ini. Caranya gimana ya? Ayo kita pikirkan bersama gitu kan. Artinya kita tidak bisa kemudian berhadapan-hadapan atau vis-a-vis. Contoh misalkan kita tahu gamelan. Ya, gamelan ini secara tekstur gitu kan. Ini kan ada gambar nogo ya. Gambar bagi anak-anak kecil itu sangat menyeramkan itu. Bagaimana supaya
ini kesan tidak menyerapkan dan fun dan happy, warnanya apa bisa nggak diganti pink misalkan. Dengan bentuk panda apa bentuk apa gajah sampai yang lucu. Artinya tapi larasnya tetap. Oke, artinya di situ perlu ada kemampuan modifikasi juga yang sesuai dengan minat ya. Minat yang sesuai dengan minat. Ya, ini gitu hanya ya. sekedar contoh gitu. Sekedar contoh bagaimana kita menyeimbangkan itu gitu. Ya kalau kita biarkan, maka yang terjadi akan masyarakat akan berimprovisasi dengan sendirinya. Dengan full kebebasan tadi, kebebasan berekspresi itu tadi gitu. Nah, karena memang ya itu tadi kekuatan sosial di masyarakat kita itu mereka akan terpantik secara masif kalau mereka ada satu kesamaan. Maksudnya satu kesamaan, contoh misalkan ini sama-sama bisa menghidupkan suasana desa misalkan. Yang ini kan alasannya mesti begini, alasan ini kan cuma setahun sepisan gitu. Jadi ini yang menjadi setahun sepisan dilarang pisan. Nah, setahun sepisan ini kan ada dampak nanti masalah. Jadi gitu mereka kan akan muncul ini ya, debatable gitu di satu sisi itu. Tapi di sisi yang lain bagaimana supaya mengerange peristiwa-peristiwa semacam ini yang ada di masyarakat ini menjadi peristiwa yang tentunya tidak menimbulkan sisi yang negatif gitu. Sisi yang negatif. Contoh misalkan saya di Kampung Cempluk. Festival Kampung Cempluk itu sama juga ada pawainya juga di pembukaan itu. Tapi karena kita membuat treatment dan kita membuat regulasi, sehingga lambat laun masyarakat di Kampung Cempluk itu punya semacam knowledge untuk mitigasi terhadap kondisi ini gitu. Contoh bagaimana sebuah perayaan di dalam satu ekosistem itu harus terbentuk gitu. dan itu memang butuh proses. Sekarang kita sudah masuk tahun ke-14 gitu kan. Dan itu kan memang tidak mudah dengan segala macam dinamika yang terjadi dialektikanya yang ada di masyarakat di Kampung Cempluk itu. Tapi mereka punya kesadaran bahwa kampungnya awak dhewe sampai kayak sing liyane lho rek. Ini kan menarik ini. Itu bagian dari security system ya yang terbangun dari masyarakat di Kampung Cempluk gitu. Artinya habitnya sudah bisa menciptakan semacam filter ya. Filter. Artinya mana yang bisa diadopsi atau mana yang tidak bisa, yang tidak boleh masuk kayak gitu. Contoh misalkan regulasi penggunaan sound gitu ya. Jadi regulasinya harus cuman 2-3 speaker aja gitu yang boleh. Pertimbangannya sangat logis karena itu kan kita ada 14 RT kan. Nah, masing-masing RT ini tidak panjang kalau pawai. Kalau ini soundnya besar-besaran, bukan. Suaranya, menikmatinya bagaimana gitu ya. Dan tumpang tindih gitu kan. Jadi, nah ini yang perlu kita munculkan, hospitality. Hospitality sosial itu, artinya kenyamanan itu. Pesta oleh berhari raya kebudayaan itu boleh gitu. Tapi kan seperti apa memunculkan hospitality itu. Justru jangan sampai ketika berpesta akhirnya jadi katarsis misalnya. Artinya katarsis dan ada sesuatu yang dirugikan. Misalkan tonggoe loro untu atau orang yang tua sampai diungsikan gitu kan. Ini kan gitu kan. Ini kan bisa dikomplain orang HAM ini kan gitu kan. sama-sama orang tua dan bayi diungsikan, enggak boleh menikmati pestanya gitu ya. Gitu kan. Oke. Kayak gitu. Berkaitan ini kan fenomena ini muncul dan besar ada di Jawa Timur khususnya Malang misalnya, Malang gitu. Nah, apakah ada kaitannya misalnya sepinya ruang-ruang kebudayaan yang ada di Malang, apakah itu Dewan Kesenian, apakah itu misalnya Taman Budaya misalnya. Ini kan hampir ruang-ruang itu sepi sehingga masyarakat berekspresi di jalan misalnya. Nah, itu gimana? Saya melihatnya kan gini. Ruang-ruang semacam itu masih terjebak kepada konteks administrasi, prosedural. Maksudnya prosedural itu ini yang membelenggu masyarakat untuk bisa mengakses secara langsung, walaupun
sudah disampaikan, silakan dipakai gitu. Tapi paling tidak proses silakan dipakai ini harus melalui tahapan-tahapan itu. Tidak menciptakan sistem yang memang ini bisa langsung terrecognize dan kemudian bisa apply terpakai gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kan ya sebagian masyarakat kita akhirnya kan tidak, malah justru enggan ke sana malah gitu. enggan. Gitu. Dan ini juga PR sebetulnya bagi teman-teman yang ada di Dewan Kesenian juga ataupun yang di pemerintahan yang berurusan dengan konteks kebudayaan gitu. Apalagi kan kita sudah memproklamirkan bahwa dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu supaya teraktivasi gitu kan. Seperti apa model aktivasinya? Kalau dari angle creativity, fenomena sound horeg ini sudah teraktivasi. Sudah teraktivasi. Hidup sendiri mandiri, dan mandiri ya dan kan? Mereka menghidupi diri sendiri gitu kan. Tanpa harus membuat proposal gitu kan. Itu perlu kita apresiasi juga gitu kan. Tapi di satu sisi efeknya ini seperti apa kan gitu. Nah, saya melihatnya mungkin ya tawaran ini jadi ada semacam ya regulasi tadi muncul sertifikasi misalnya. Kayak DJ ini dia paham betul DJ ini dengan konteks ruang kayak gini supaya nggak sampai ngerusak kuping, nggak sampai mereka punya standaris dan ini kan butuh ada knowledge, ada artinya kemampuan. Di sini kalau mau disinkronize misalnya, bagaimana sebenarnya pemerintah menangkap fenomena kreativitas publik ini seperti apa? Jika itu terjadi pro dan kontra, kontranya pada posisi apa? Ini yang harusnya segera dirujuk gitu kan? Dan dirujuk supaya ada standar misalnya begitu. Segera dimediasi, Nah, fungsi pemerintah di situ sebetulnya hadir di situ. Ya itu tadi elemennya kan bisa pemerintah daerah, terus tokoh masyarakat, kemudian para pemangku budaya, sound engineering profesional gitu kan, dan juga para akademisi dan juga orang-orang yang bergerak di medis dan keamanan juga. Ini harus duduk bersama untuk membahas ini gitu. Karena ini tidak bisa dibiarkan sih, dalam artian dibiarkan gelundung dewe malah nanti crossnya ada di masyarakat sendiri. Malah efeknya sekarang ini menjadi tunggangan dari dalam tanda kutip teman-teman yang bergerak di politik gitu kan. Nah, ini konstituenku jadi tools ini tools gitu kan. Tambah di horeg kan, bila perlu horegnya jadi kuadrat akhirnya gitu kan. Jadi horeg plus gitu kan. Ini kan menarik sebetulnya. Oke. Karena ya teman-teman di wilayah yang bergerak di partai misalkan di politik juga harus kita duduk bersama gitu kan. Jangan justru malah menunggangin gitu kan. Jangan justru memanfaatkan situasi ini menjadi sebuah komoditi gitu. Komoditi industri demokrasi. Industri demokrasi. Horeknya demokrasi. Oke, menarik. Gitu kan. Nah, sekarang gini misalnya. Sebenarnya kan kalau segera fenomena, anggaplah ini sebuah fenomena muncul kreativitas publik yang meluber dengan tools taruhlah sound horeg misalnya. Sebenarnya kalau kreativitasnya ini kan bagaimana ruang ekspresi masyarakat itu muncul ya, karena ya pesta itu pamer lah gitu ya, bahasa tanda kutipnya pamer. Tapi tools yang dipakai misalnya dengan kekuatan sound yang akhirnya juga gila-gilaan misalnya gitu ya. Artinya tidak terkontrol dalam batas limit. Nah, kira-kira nih sebenarnya, apakah mungkin sebenarnya inisiator itu kan harus segera dilaksanakan untuk bisa membangun hospitality itu tadi misalnya gitu. Ya memang harus para stakeholder harus segera membuat komunikasi. Tidak tahu ini inisiasinya bisa dimulai dari pemerintah daerah atau bisa diinisiasi oleh kampus gitu kan, yang lebih, saya pikir lebih netral gitu kan untuk konteks mengkomunikasikan dengan yang di up sama yang di down gitu kan, atau komunitas misalkan, atau komunitas yang memang asosiasi sound system horeg misalkan yang memang menginisiasi itu misalkan kayak gitu. Kalau ada asosiasinya gitu, ini menarik gitu kan. Seperti apa? Karena kami melihatnya kalau hanya disikapi dari satu sisi ini juga tidak fair. Misalnya hanya dengan pendekatan keamanan gitu aja kan nggak fair. Ini juga tidak fair karena memang ada beberapa yang
dia bisa hidup loh dari situ dan masyarakat menerima. Tapi di satu sisi iki ono sing loro, iki apa treatmentnya gitu. Jangan-jangan ketika ini termonetize, ekosistem ekonominya bergerak gitu kan. Tapi menene akeh wong loro. Nah di satu sisi wong loro dan masuk rumah sakit gitu kan. Nah, PAD rumah sakit naik gitu. Nah, ini kan bisa jadi begitu, menarik. Artinya orang semakin banyak periksa gitu kan dengan telinga yang tinnitus tadi, dengan jantung apa. Ini menambah daftar BPJS ya. Menambah ini kan bisa jadi gitu kan. Ini logika yang coba kita godak-gadukkan gitu kan. Tapi kan sangat make sense gitu. Karena ada satu daerah gitu kan yang memang potensi keseniannya sangat tinggi gitu kan. Saya tidak akan menyebut satu daerah, tapi PAD pendapatan rumah sakitnya sangat tinggi. Dan kelompok-kelompok keseniannya itu berjamur. Jangan-jangan ketika showbiz berkesenian gitu kan, tiba-tiba encok loro mlebu rumah sakit gitu kan. Nah ini kan naik ini anehnya. Di satu sisi kalau dari statistik ekonomi daerah ini meningkat, yang meningkat justru PAD rumah sakit gitu. Gitu ya. kan bisa aja jadi begitu. Set efeknya jadi kemana-mana. Nah, bahayanya kan sebenarnya gini kalau aku melihat. Jika fenomena kreativitas publik, aku anggaplah seperti itu. Ini kan akhirnya berefek kemana-mana gitu kan, dan saling keterkaitan itu nggak bisa dibohongi. Misalnya pada konteks ketika diredam dengan konteks keamanan misalnya, itu juga bisa timbul letupan nanti gitu kan. Sisi lain juga misalnya kelompok yang benar-benar kontra secara ekstrim ya juga bisa menggunakan elemen itu kan dan gitu ini kan. Bisa berbenturan horizontal kan, malah bahayanya di situ. Oke, menarik. Nah, terakhir nih kira-kira apa ya gagasan dari pengalamanmu ya membentuk jaringan kampung dan macam-macam yang bisa disampaikan ke masyarakat yang mungkin bisa menerima manfaat dari diskusi kita ini? Ya, saya justru berharap bahwa masa depan bangsa itu ada di kampung, termasuk SDM-nya, apapun dinamikanya. Tapi yang terpenting menempatkan kampung itu sebagai poros utama untuk membangun peradaban ini. Terus yang kedua adalah menjadi laboratorium hidup kita belajar bersama. Fenomena begini, fenomena sonorok ini bagian dari laboratorium hidup gitu kan, yang perlu kita ternyata harus kita pelajari gitu kan, harus kita pelajari karena perkembangan itu kan dinamis. Belum lagi nanti muncul fenomena teknologi yang lain gitu kan. AI atau macam-macam itu kan sudah akan berkembang semacam itu. Ya itu mudah-mudahan dari fenomena ini itu bagian dari tempaan ya, tempaan dari bangsa ini gitu kan untuk tumbuh dan berkembang menjadi besar. Itu dari saya. Dari Reddy itu kira-kira diskusi apa lagi yang menarik bagi teman-teman, kita omongin aja gini santai ya. Di Seolah-olah Podcast.